Selamat pagi pemirsa, bersama saya Trigers Utami di Seputar News. Kasus COVID-19 yang melanda seluruh dunia masih terjadi sampai hari ini. Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan untuk memvaksin semua warga. Kebijakan ini bertujuan agar masyarakat memiliki imun yang kuat terhadap virus COVID-19. Akan tetapi, masih ada orang yang memanfaatkan hal ini sebagai ajang bisnis. Kepolisian daerah Sumatera Utara berhasil membongkar dugaan jual beli vaksin COVID-19. Para tersangka melakukan vaksinasi ilegal dengan memungut bayaran di Kota Medan dan Jakarta. Berikut laporannya bersama jurnalis kami Ratih yang sudah berada di konferensi pers Markas Polisi Daerah Sumatera Utara. Pemirsa, saya Ratih melaporkan langsung dari Markas Polisi Daerah Sumatera Utara. Bersama kami telah ada Kapolda Sumatera Utara Bapak Irjen Vasco Dwi Atmaja. Pada konferensi pers kali ini, kita akan mendengarkan langsung tanggapan dari Polda Sumatera Utara Bapak Irjen Vasco terkait berita ini. Langsung saja kita akan mendengar keterangan beliau. Kami telah mengamankan 3 orang ASN dan 1 orang agen properti yang diduga terlibat dalam dugaan jual beli ilegal vaksin COVID-19 yaitu AR Dokter Rumah Tahanan Tanjung Gusta, MO Dokter di Dinas Kesehatan Sumatera Utara HR sebagai ASN Dinas Kesehatan Sumatera Utara dan BE sebagai agen properti. Vaksin-vaksin tersebut seharusnya digunakan untuk pelayan vaksinasi publik dan narapidana di Rumah Tahanan Tanjung Gusta, Medan. Akan tetapi, vaksin Sinovac itu justru disalahgunakan untuk kegiatan ilegal. Vaksin yang diberikan AR selaku dokter di Rutan Tanjung Gusta, harusnya diberikan kepada pelayan publik dan napi di Rutan Tanjung Gusta tetapi tidak diberikan ke sana. Justru, disalurkan dan diberikan ke masyarakat yang membayar. Terkait harga jual terhadap vaksin, berapa biaya yang dikeluarkan untuk membeli 1 kali vaksin? Para peserta vaksinasi ilegal diminta untuk membayar uang sebesar Rp250.000 yang dikoordinir oleh saudara BE. Sudah berapa banyak orang yang telah melakukan vaksin ilegal ini? Vaksin tersebut sudah diberikan kepada 1.085 orang dalam 15 kali vaksinasi ilegal. Kegiatan vaksinasi ilegal sudah dilakukan di Medan dan Jakarta, dengan rincian 14 kali di Medan dan 1 kali di Jakarta. Dari hasil pendalaman AR telah melakukan vaksin sebanyak 8 kali dan MO sebanyak 7 kali. Pemirsa, itu tadi penjelasan dari Kapolda Sumatera Utara Bapak Irjen Vasco terkait dugaan jual beli ilegal vaksin COVID-19 yang melibatkan anggota ASN dan agen properti. Lalu bagaimana awal mula kejadian ini? Berikut kita akan simak reka adegannya. Bu, kita dapat perintah dari gubernur untuk melaksanakan vaksinasi di beberapa daerah Sumatera Utara dan di Rumah Tahanan Tanjung Gusta. Ada berapa jumlah vaksin yang disiapkan oleh pemerintah? Belum tahu Bu, tapi sepertinya lumayan banyak. Kalau dihitung-hitung jika dirupiahkan pasti banyak keuntungan yang bisa didapat dari vaksinasi ini. Jika vaksin ini mau dijual, lalu mau dijual ke siapa? Iya Bu, kita bisa jual vaksinnya diam-diam dan bisa dijual ke orang-orang berduit di sini. Sebagian juga bisa kita jual di Jakarta. Di sana kan lebih banyak yang membutuhkan dan mereka pasti mau bayar lebih untuk vaksin ini. Benar juga, tapi sama siapa kita melakukannya? Kita berdua aja tidak akan cukup. Apa saya ajak saja teman saya? Dia agen properti pasti sudah terbiasa menjualkan barang. Wah, boleh Bu, itu lebih bagus. Oke, saya akan ajak dia untuk bekerja sama. Nanti saya akan minta untuk vaksinnya langsung ke Pak HR, berhubung kami satu kantor. Kah Bapak sudah tahu terkait isu vaksinasi yang akan segera dilakukan di Sumatera Utara? Iya Bu, saya sudah mendapat perintah untuk hal itu. Jadi begini Pak, saya kemarin sudah berdiskusi terkait anggaran vaksin dengan dokter di Rumah Tahanan Tanjung Gusta. Apakah Bapak tertarik jika bekerja sama dengan kami untuk menjual sebagian vaksin yang akan diberikan ke kita Pak? Nanti kita bisa menjual kepada orang-orang yang mau membayar. Pasti banyak yang mau beli karena vaksin sekarang kan sudah sangat dibutuhkan masyarakat. Siapa yang akan terjun di lapangan untuk menjualnya? Bapak tenang aja, ada Pak BE, rekan saya yang akan jadi tangan ketiga ke masyarakat. Tugas Bapak tetap memberikan vaksin kepada kami.
Kami yang memvaksin dan uangnya akan dikumpulkan ke rekan saya itu. Lalu keuntungannya dibagi dua untuk kita dan untuk dia. Baiklah, jika begitu saya mau. Asal ibu bisa pastikan ini tidak akan diketahui pihak lain selain kita. Siap, Pak. Sesuai perintah, saya akan rahasiakan. Bagaimana kabarnya, Pak? Sehat, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Apakah ibu ingin membeli properti dari saya? Oh, bukan, Pak. Saya ingin mengajak Bapak untuk bekerja sama. Jadi begini, kami ada rencana untuk menjual vaksin dan meminta Bapak untuk jadi pihak yang mengatur waktu dan tempat vaksinasi. Sekaligus mencari pembelinya, Pak. Keuntungannya sangat lumayan dan kita bisa bagi dua nanti. Lebih besar daripada menawarkan properti, Pak. Saya juga lagi sepi job, Bu. Baiklah, saya terima tawarannya. Halo Pak, izinkan saya sebentar menawarkan vaksin COVID-19. Apakah Bapak sudah divaksin? Belum Pak, saya belum kebagian jatah untuk vaksin. Oke, saya setuju. Kapan saya bisa divaksin? Wah, sayang sekali ya Pak. Padahal vaksin sangat dibutuhkan sekarang ini untuk membuat tubuh kita terhindar dari virus COVID. Apakah Bapak bersedia jika membeli vaksin dari saya, Pak? Saya menjualnya murah. Hanya Rp250.000 per vaksinnya. Siap, Pak. Akan saya atur. Tenang, Pak. Tetap dokter yang akan mensuntikan vaksinnya. Pemirsa, itu tadi reka ulang terkait kasus penjualan vaksin COVID-19 yang terjadi di Sumatera Utara. Selanjutnya saya kembalikan ke studio. Itu tadi laporan dari jurnalis kami Ratih yang berada di konferensi pers di Polda Sumatera Utara terkait isu penjualan ilegal vaksin COVID-19. Demikianlah berita terupdate yang kami sampaikan hari ini. Kami pamit undur diri, sampai bertemu di berita update berikutnya.